Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak cerdas, apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Bapak harap kalian semua tetap semangat belajarnya, tetap kreatif, disiplin, dan produktif. Nah, pada kesempatan kali ini, Bapak akan menemani kalian dalam 1 jam ke depan dengan pembelajaran SKI. Tentunya kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam. Baik, sejarah Islam dan berbagai cabangnya dan juga termasuk sejarah tasawuf dan para pengikutnya sangat penting untuk diperkenalkan dan dibahas. Di antaranya mengenai tokoh-tokoh dari ajaran tasawuf di Indonesia. Nah, adapun pada kesempatan kali ini, Bapak akan memaparkan materi kita tentang Syekh Abdul Rauf As-Singkili, yang sekaligus beliau merupakan tokoh ulama yang pertama kali menyebarkan ajaran tarekat Satoriyah. Baik, poin pertama yakni kelahiran. Kelahiran Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Syekh Abdul Rauf As-Singkili atau Abdul Rauf As-Singkil lahir pada tahun 1105 Hijrah atau 1693 Masehi. Adalah merupakan ulama besar dan tokoh tasawuf dari Aceh. Luar biasa. Yang pertama kali membawa dan mengembangkan tarekat Satoriyah di Indonesia. Nama aslinya adalah Abdul Rauf Al-Pansuri. Pada sekitar tahun 1604 Hijrah atau 1643 Masehi, ketika Kesultanan Aceh berada dalam pemerintahan Sultanah Ratu Sapiatuddin Tajul Alam pada tahun 1675, Syekh Abdul Rauf berangkat ke tanah Arab dengan tujuan mempelajari agama. Nah, dari sinilah beliau mengunjungi pusat pendidikan dan pengajaran di sepanjang jalur perjalanan haji di antara Yaman, Mekah. Kemudian ia bermukim dan di Mekah dan Madinah untuk menambah pengetahuan tentang ilmu Al-Quran, hadis, fikih, tafsir, dan ilmu tasawuf. Nah, kemudian kemudian kita masuk poin materi yang kedua, yakni pendidikan Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Mengenai latar belakang pendidikannya, Abdul Rauf telah mempunyai dasar agama yang sangat kuat. Nah, sekitar tahun 1642 beliau merantau ke tanah Arab. Nah, kepergiannya dikarenakan adanya kontroversi dan pertikaian antara Hamzah Pansuri dan Samsudin. Nah, di sinilah ada perbedaan ulama mengenai kepergian Syekh Abdul Rauf As-Singkili untuk menuntut ilmu. Ada yang mengatakan beribadah haji kemudian sambil untuk mengunjungi tentang pusat-pusat pendidikan Islam dan lain sebagainya. Ada juga pendapat yang kedua, adanya kontroversi. Nah, perbedaan pendapat ini adalah harus kita pelajari dengan detail. Nah, akan tetapi pendapat yang lebih kuat ini adalah karena beliau beribadah haji sambil untuk mengunjungi atau serta mempelajari ajaran agama-agama Islam di Yaman, Mekah, Madinah, dan lain sebagainya di tanah Arab. Kemudian setelah dia mempelajari agama dari Timur Tengah, kemudian dia pulang ke Aceh. Nah, kemudian dia diangkat sosok mufti kerajaan. Nah, mufti kerajaan ini adalah dia bertugas untuk mengajarkan syariat Islam kepada masyarakat setempat. Nah, pada masa itu juga dikenal dengan
islamisasi atau pengislaman seseorang berbeda kepercayaan untuk mengikuti ajaran Islam. Nah, adapun syarat kita untuk menjadi seorang mufti kerajaan ini adalah sangat-sangat luar biasa. Kenapa dikatakan sangat-sangat luar biasa? Nah, kita harus menjadi sosok yang ahli fikih, ahli usul fiqh, ahli tafsir, ahli tasawuf dan lain sebagainya. Itulah pada saat itu Syekh Abdul Rauf Asingkili diangkat menjadi mufti kerajaan karena beliau sangat ahli di bidang-bidang tersebut, yaitu bidang ilmu tafsir dan lain sebagainya. Dia sangat ahli. Nah, kemudian karya Syekh Abdul Rauf Asingkili, sepanjang hidupnya tercatat Syekh Abdul Rauf Asingkili sudah menggarap sekitar 21 karya tulis. Masya Allah, sangat bagus ya. Semasa hidupnya beliau telah menulis 20 karya. Terdiri dari 1 kitab tafsir, 2 kitab hadis, kemudian 3 ada kitab fikih dan selebihnya kitab ilmu tasawuf. Bahkan tercatat kitab tafsirnya berjudul Turjuman Al-Mustafid atau terjemahan pemberi faedah. Kemudian adalah kitab tafsir pertama yang dihasilkan di Indonesia dan berbahasa Melayu. Nah, jadi anak-anak sangat penting untuk kita pelajari, karena apalagi kita yang khususnya untuk orang Melayu ini sangat penting ya. Bukan untuk orang Melayu saja, seluruh untuk orang Indonesia sangat penting untuk membaca buku Turjuman Al-Mustafid dengan terjemahan memberi faedah. Kemudian diterjemah buku tersebut menjadi bahasa Melayu. Poin materi yang terakhir adalah wafatnya Syekh Abdul Rauf Asingkili. Abdul Rauf Asingkili meninggal pada tahun 1693 dengan usia 73 tahun. Ia dimakamkan di samping masjid yang dibangun di Kuala Aceh. Nah, adapun ini adalah sangat luar biasa tolak ukur untuk kita semua, bahwa beliau sangat gigih, kemudian disiplin, kemudian optimis dalam mempelajari ilmu-ilmu agama. Dia sangat cinta terhadap ilmu-ilmu agama. Nah, untuk kita, apa motivasi kita? Motivasi kita adalah terus belajar dengan semangat, dengan gigih, dengan disiplin, dengan terus menghasilkan karya-karya yang kita miliki atau di bidang kita harus kita kembangkan dengan sebaik mungkin, sehingga kita bisa menjadi insan yang yang beriman dan bertakwa. Seiring kita mencintai ilmu dan kita juga tidak lupa dengan peka terhadap sosial, peka terhadap lingkungan kita. Nah, itulah tadi akhir hayat Syekh Abdul Rauf Asingkili. Nah, dia meninggal pada tahun 1693 di usia 73 tahun. Nah, namanya kini, nama Syekh Abdul Rauf sekarang dilakopkan menjadi nama universitas Syiah Kuala atau Unsyah. Universitas itu berada di Darussalam, Banda Aceh. Nah, dia juga dikenal di sana dengan Teungku Syekh Abdul Rauf Asingkili. Nah, itulah tadi pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Kalau ada kesalahan dan kekurangan mohon maaf. Nah, Bapak akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.